Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin Surimin. Tentunya yang selalu membawakan alur cerita Samudra Cinta di setiap harinya. Dengan perjuangan yang gigih dan tidak mengenal lelah, akhirnya Samudra pun menemukan cinta. Meskipun ditemukan ketika itu masih dalam keadaan tidak sadar atau koma, namun Samudra tetap semangat dan ia justru lebih merawatnya lagi. Kepada yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas, sehingga Samudra pun merawat cinta dengan sebaik mungkin. Dengan penuh kesabaran, ia pun merawatnya dan menunggunya, meskipun banyak waktu yang terbuang, bahkan rasa capek dan lelah yang selalu menimpa atau dihadapi oleh Samudra ketika ia sedang merawat cinta. Namun karena rasa cinta dan sayangnya yang begitu luar biasa terhadap cinta, semua itu tidaklah dirasakan oleh Samudra. Yang ia rasakan hanya senang dan bahagia ketika ia melihat cinta. Sudah barang pasti Samudra pun ingin secepatnya kalau cinta itu sembuh, dan sudah barang pasti Samudra pun akan lebih bahagia lagi ketika melihat cinta sembuh seperti sedia kala. Sementara itu di sisi lain, nampaknya Mentari begitu merindukan daripada ibunya, yaitu cinta. Bahkan ia sering bermimpi kalau ia bertemu dengan cinta. Namun di mimpi yang lain, ia pun merasa khawatir atas keselamatan ibunya atau cinta itu. Karena Mentari pun masih kecil, hingga pemikirannya pun masih bersih, sehingga ia pun mempunyai rasa kalau ia akan segera bertemu dengan ibunya itu. Seperti halnya ketika ia sedang tidur, sedangkan ia pun bermimpi kalau ia mau mengambil foto ibunya. Namun ketika diambil, ternyata foto itu mendadak menjadi debu, dan itu semua terjadi hanya di dalam mimpi. Meskipun terjadi di dalam mimpi, nampaknya Mentari mengkhawatirkan keselamatan ibunya itu, sehingga ia pun sering mengatakannya kepada neneknya, yaitu Bu Lila. Bahkan Pak Rusdi juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mentari tersebut. Namun rupanya Bu Lila pun pandai untuk menghibur Mentari, sehingga Mentari pun tidaklah terlalu berkepikiran atau tidak sedih lagi dibuatnya. Nampaknya ketika Samudra sedang berbicara dengan Bu Lila, nampaknya Bella pun mendengarkan tentang apa yang dibicarakannya tersebut. Sementara itu di sisi lain, sesuai dengan rencana semula, yaitu Samudra ingin menjebak Erik dan Bella, yaitu ke alamat Jalan Kayu nomor 50. Ternyata di situ adalah alamat berkumpulnya para preman. Sehingga setelah sampai di situ, akhirnya Erik pun mendapat sambutan yang tidaklah mengenakan kepada Erik tersebut. Sehingga anak buah Erik pun dikejar-kejar oleh para preman yang ada di situ. Sedangkan Erik sendiri nampaknya pada saat itu pun merasa ketakutan ketika berada di situ. Begitu juga dengan rekan bisnisnya Erik, sama sepertinya dikejar juga oleh preman tersebut, karena dia juga bersekongkol bersama Erik. Akhirnya Erik pun tidaklah berhasil, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan Erik pun berpikir kalau memang dirinya sudah dijebak. Rupanya 1-0 untuk Erik. Ya guys, semoga Samudra selalu menggunakan pemikiran-pemikiran berliannya untuk
menjaga atau mengamankan cinta tentunya, atau untuk menghalau tentang kejahatan-kejahatan yang selalu menimpa rumah tangga mereka berdua. Amin ya robbal alamin. Sementara itu, di sisi lain, nampaknya Pina sekarang sudah merubah penampilan, karena penampilan yang terdahulu sudah dicurigai. Bahkan ia pun hampir saja terciduk ketika dilihat oleh polisi bersama Andrian ketika Pina mau melintasi atau ketika berada kebetulan di kantor tersebut. Sepertinya Pina masih mempunyai misi. Tentang apa misinya tersebut, tentunya kita pun tidak tahu. Tentunya hanya jawabannya ada pada sinetron Samudra Cinta selanjutnya. Di sisi lain, sepertinya Samudra demi cinta, ia pun akan mencari terus jalan keluar agar cinta tetap bersamanya. Karena sepertinya Samudra pun sadar jika proses hukum masih berjalan terhadap cinta ataupun Pina. Sementara itu Samudra tidak menginginkan jika cinta diciduk lagi atau dibawa lagi oleh polisi akan hal itu semua, sehingga Samudra pun akan berusaha bersusah payah untuk mencari barang bukti yang tentunya akan meringankan hukuman cinta. Bahkan kalau bisa, cinta sudah tidak dihukum lagi atau dipenjara. Tentunya kita doakan agar apa yang menjadi usaha Samudra akan terkabulkan, amin. Rupanya cerita Samudra Cinta untuk kali ini cukup di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah. Selamat berjumpa di cerita sinetron Samudra Cinta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.